wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, muatan IPS. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita bisa belajar dengan lancar. Oke anak-anak, mari kita belajar tematik tema 2 subtema 1 muatan IPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran saat ini adalah siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam. Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sebagian dari sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses kesediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam dapat diperbarui, 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya seperti air, angin, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Anak disebut sumber daya alam dapat diperbarui karena proses ketersediaannya tidak cepat habis. Apabila habis, cepat untuk dibentuk kembali. Daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya batu bara, minyak bumi, emas, gas alam, dan besi. Anak-anak, disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena ketersediaannya sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita benar-benar harus menghemat sumber daya ini. Anak, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia perlu berusaha. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan manusia antara lain: A. Pertanian. Pertanian merupakan usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Pertanian ada 3 macam. 1. Pertanian sawah. Pertanian sawah merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan basah. Hasil utamanya adalah padi. 2. Tegal. Pertanian tegal merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering yang tidak terlalu membutuhkan air. Hasil pertanian tegal ini antara lain tebu, jagung, nanas, ubi jalar, dan singkong. 3. Pertanian ladang. Pertanian ladang dilakukan dengan cara membuat areal untuk kemudian ditanami tanaman hasil dari pertanian ladang, antara lain gandum dan sayuran. Dan ekonomi yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan dataran tinggi dan perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran tinggi contohnya cengkeh, teh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Perkebunan dataran rendah contohnya kelapa sawit dan lain-lain. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Usaha perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut, perikanan darat.
Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Perikanan ini menghasilkan ikan kerapu, tongkol, cumi-cumi, dan tuna. Perikanan darat merupakan usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di darat. Hasil perikanan darat antara lain lele, mujair, mas, bandeng, udang, dan koi. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang keempat adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara dan mengembangkan hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Hewan ternak dibagi menjadi 3, yaitu hewan ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Hewan ternak kecil terdiri dari kambing dan kelinci. Hewan ternak unggas antara lain ayam, itik, entok, dan angsa. Baiklah anak-anak, sebelum buku tutup pembelajaran kali ini, nanti ada latihan. Dilihat LKS tema 2 halaman 25. Ayo berlatih 3 ya. Ditulis di buku tugas, dikumpulkan ketika berangkat sekolah. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.